Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala rasulina Muhammad. Sallu ala tabibi qulubina Muhammad. Sallu ala syafi'i dzunubina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim. Wa balagha rasuluhul karim. Wa nahnu ala ma qala khaliquna wa raziquna wa maulana minasyahidina syakirin biqalbin salim. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya berpesan khususnya untuk diri saya sendiri dan pemirsa yang berbahagia agar meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu berusaha sungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah dan selalu berusaha sungguh-sungguh meninggalkan larangan Allah. Hanya takwalah yang mampu menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat. Takwa merupakan sebaik-baik bekal, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab, yang artinya wallahu alam bi muradih, dan carilah kamu bekal, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Pemirsa yang berbahagia, kita tahu betapa luar biasanya himmah, cita-cita, semangat bangsa kita Indonesia untuk pergi ke Saudi Arabia, khususnya menuju kota suci Mekah dan Madinah. Sekarang banyak yang berkunjung karena ada kepentingan untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Sesungguhnya hubungan antara Indonesia dengan Saudi Arabia sudah sejak dulu. Dulu banyak orang Indonesia yang datang ke sana untuk menimba ilmu, memperdalam ilmu. Jadi di samping memperdalam ilmu, yang kedua yaitu kebanyakan karena memang di sanalah kita bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu haji, ya harus ke sana. Sebab Mekah, Madinah, Arafah kita baru dinobatkan sebagai haji kalau sudah wukuf di Arafah. Nabi bersabda, al-hajju Arafah, haji itu di Arafah. Nah, kalau kita lihat ini sejak tahun 1860, saking banyaknya bangsa kita yang mukim di sana, sehingga bahasa Melayu itu sudah menjadi bahasa yang kedua di samping bahasa Arab. Luar biasa. Jika kita sekarang ada pedagang, ada sopir taksi bisa berbahasa Melayu, itu bukan hal yang aneh. Sebab sejak dulu sudah dianggap bahasa Melayu yang kemudian menjadi dasar bahasa Indonesia itu sudah tumbuh pada tahun 1860. Nah, dulu ini untuk pergi haji tidak mudah. Masih menggunakan
kapal layar atau kapal dagang. Dan konon ceritanya di kota Pekalongan itu dulu berangkatnya dari daerah Ngebum sekarang itu, Pantai Sari ya, dari sini. Nah, kemudian biasanya dari masing-masing daerah ini akan berhenti di Aceh untuk mencari kapal yang lebih besar, kapal dagang. Jadi Aceh ini pintu untuk masuk ke Mekah, maka mendapatkan Serambi Mekah. Kota Serambi Mekah itu Aceh. Nah, kemudian dari Aceh menumpang kapal dagang ya, itu sampai ke Hadramaut atau Yaman atau ke Jeddah langsung. Ini butuh waktu berbulan-bulan. Maka kata orang dulu itu haji dulu tuh tubuhnya hitam-hitam karena kena panas yang lama itu. Dan mereka itu konon kabarnya untuk menjaga kebutuhan makan tuh dia membawa waluh bokor ya, itu kan tahan lama itu waluh bokor itu ya, tahan lama berbulan-bulan. Baru sampai di Yaman atau di Jeddah langsung secara masuk. Tentu jamaah di zaman dulu ini kan banyak risikonya. Apalagi kita belum merdeka waktu itu, belum merdeka. Apa risikonya? Yang pertama bisa juga perahunya kerem, tenggelam, kena ombak yang besar. Bisa jadi berat itu. Yang kedua, kadang perahu tidak tenggelam, tapi terdampar di pulau yang tak dikenal. Bisa juga pulang, bisa enggak ya. Yang ketiga, ketika di laut bisa berjumpa dengan perompak. Kalau di darat perampok, bisa. Bahkan dulu kan mereka itu yang paling nakal orang Badui ya, orang Badui itu orang Arab itu. Itu suka ganggu. Berat sekali itu. Kemudian belum lagi penyakit, soal penyakit. Ini perjuangan bangsa kita sejak dulu untuk berhaji luar biasa. Jadi kalau sekarang itu orang seperti itu haji itu memang semangat haji bangsa kita sangat tinggi sejak dulu. Istilahnya waktu itu sarana prasarana belum baik seperti sekarang pun ditempuh demi untuk mencapai Saudi Arabia, baik itu yang menuntut ilmu maupun yang untuk menunaikan ibadah haji. Nah, bahkan ketika agresi Belanda yang kedua, 1 dan 2 itu, kita kan dulu sudah merdeka 45, tapi kan ada agresi Belanda. Jadi kita itu waktu merdeka itu belum seperti sekarang. Walaupun merdeka tapi masih terus perang terus. Bahkan Belanda membonceng ya sekutu tentara Inggris waktu itu akan ke Surabaya itu. Kemudian terjadi agresi militer 1 dan 2. Nah, disitulah kemudian Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah melarang, tidak mengizinkan pergi haji karena apa? Kondisi tidak memungkinkan dalam keadaan darurat perang. Bagaimana situasi yang seperti ini? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, jadi menunaikan haji itu kan harus istitoah. Istitoah itu tidak hanya mampu punya bekal, tapi mampu kondisi aman. Nah, pada zaman itu pernah terjadi kekacauan karena kita masih perang dengan Belanda. Sehingga Mbah Hasyim Asy'ari pernah mengeluarkan fatwa tidak mengizinkan bangsa kita pergi haji. Dan fatwa ini kemudian dituangkan menjadi yaitu maklumat Menteri Agama nomor 4 tahun 1947 ya, bahwa waktu itu haji sementara dihentikan, tidak diberangkatkan ya. Kalau kemarin kan ada sesuatu yang tidak
bisa dilanggar, yaitu istilah kesehatan berupa pandemi berhenti 2 tahun. Jadi kalau sejarah pemberangkatan haji berhenti sudah berkali-kali, sudah banyak, tidak hanya kemarin, sudah sering ya, termasuk dulu pernah juga karena apa? Ada kondisi perang. Nah baru tahun 1950 ketika Menteri Agamanya itu putra beliau yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim itu kembali pemberangkatan haji dilakukan lagi, dikirim lagi. Bahkan pada tahun 1952 itu jemaah haji Indonesia membludak waktu itu. Sampai ada 14.000. Zaman itu kan banyak ya. Sekarang ratusan ribu ya. Banyak sekali itu. Nah, perkembangan selanjutnya dulu kan kita pergi haji itu naiknya kapal laut dengan kapal dagang. Sejalan perkembangan zaman kemudian mulai ada pergi haji dengan menggunakan pesawat terbang. Tentu ini lebih mahal. Waktu itu untuk kapal terbang itu harus membayar Rp16.691. Itu yang kapal terbang. Tapi kalau kapal laut hanya 7.500. Jadi lipat. Sehingga pesertanya tetap banyak yang kapal laut yang murah ya. Yang kapal laut ada 14.031, tapi yang kapal terbang hanya 293. Itu sudah sejak dulu jadi antusias umat Islam Indonesia untuk menunaikan ibadah haji itu luar biasa sejak dulu. Apalagi sekarang ya sudah hidup sejahtera, hartanya berlebih-lebih, semangatnya beribadah itu luar biasa. Karena sekalipun hartanya berlebih, kalau tidak ada semangat beribadah tentu tidak bisa berangkat. Nah, ya ini yang menarik. Yang menarik itu orang-orang yang pergi haji, sepulangnya itu mendapat tambahan gelar haji. Haji itu rukun Islam. Ada syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Orang pergi haji, pulang diberi julukan haji. Saya Haji Ahmad Marzuki. Tapi tidak ada kan orang sholat diberi gelar sholat, ya tidak ada ya. Orang puasa, gelar Pak Puasa tidak ada itu. Zakat tidak ada itu, tapi aneh haji ada gelar itu, haji. Jadi kalau pulang menyandang kata haji. Nah dulu itu bahkan nanti ya tidak hanya haji, namanya diubah. Sekarang sudah jarang ya. Kalau dulu itu pergi haji pulang itu namanya berubah. Tadinya misalnya Bejo, pulang menjadi Haji Abdurrahman misalnya. Nah ini menurut Agus Sunyoto, Arkeologi Islam Nusantara, bahwa gelar haji itu muncul tahun 1916, mulai ada gelar haji. Kalau sekarang sudah, kalau panjenengan ke Mekah atau Madinah bertemu dengan supir taksi, penjual barang di toko atau pembersih halaman masjid itu nih mereka memanggilnya haji begitu. Jadi sudah dipanggil pokoknya haji. Itu seperti itu panggilannya itu sekarang seperti itu. Nah, ini dulu, ini menurut sejarah ya, dulu mengapa ada gelar haji? Karena rata-rata orang yang pergi haji pulang itu dia membentuk pergerakan untuk melawan Belanda. Sehingga Belanda itu perlu mengidentifikasi berapa orang yang ke Mekah. Setelah pulang diberi titel haji supaya mudah dipantau, mudah diawasi gitu. Nah, seperti misal tokoh kita Haji Umar Said Cokro Aminoto, HOS. Di ucapan host itu keliru ya. Kalau bahasa Indonesia tidak boleh ucapan host itu tidak boleh. HOS Cokro Aminoto. Ketika kita ucapan HUT tidak boleh HUT, tidak boleh itu. Kalau kita kuliahnya di sastra Fakultas Indonesia itu harusnya ya HUT bukan HUT. Jalan host Cokro Aminoto, host itu apa ya?
ya, HOS Cokro Aminoto Haji Omar Said Cokro Aminoto itu pulang mendapat gelar haji sekaligus mendirikan pergerakan itu Serikat Islam. Ini di sini Belanda takut loh, ini ketika pulang haji kok sudah kemudian berubah berpikir, ya mungkin di sana bertemu dengan orang-orang pergerakan sedunia itu. Kemudian Ki Hajar Dewantoro sama itu, pulang mendirikan apa ya, Indeks Separtai tidak salah ya itu ya. Kemudian Imam Bonjol ada peperangan melawan Belanda itu. Lalu Muhammad Darwis yang berubah namanya menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, itu juga menggunakan gelar haji. Ya. Hasyim Asy'ari sama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, Hasyim Asy'ari mendirikan NU, kemudian Haji Saman Hudi itu mendirikan SDI, Serikat Dagang Islam. Dan jangan lupa Hamka, seorang sastrawan muslim ya. Hamka sendiri itu singkatan dari kata apa? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, jadi mengapa bergelar haji itu konon kabarnya diberikan Belanda sebagai identifikasi untuk tokoh-tokoh kita, termasuk Hamka. Ini seorang tokoh Muhammadiyah yang luar biasa, tapi menggunakan gelar haji. Hamka itu Haji Abdul Malik Karim Amrullah Hamka gitu ya. Ini sastrawan, novelnya banyak, diantaranya di apa itu, kalau tidak salah di bawah lindungan Ka'bah ya, itu juga ada. Beliau orang Sumatera ya, kalau tidak salah Bukit Tinggi ya. Nah ini banyak tokoh-tokoh yang pergi haji pulang kemudian membuat kekuatan untuk melawan Belanda. Karena itu kemudian Belanda mengidentifikasi sampai tempat untuk berangkat pun ditentukan, yaitu di Pulau Seribu. Haji-haji yang pulang dari Makkah itu harus dikarantina dulu di Pulau Seribu. Ya. Bahkan kabarnya ini ya, kalau dia orangnya radikal itu katanya disuntik mati oleh Belanda itu, supaya jangan berkembang. Jadi kalau pulang ke kampungnya mana, namanya siapa udah diketahui. Nah, peraturan pemerintah Belanda Stadsblad tahun 1903 ya, yaitu bahwa Pulau Onrus dan Pulau Kayangan sekarang itu berada di kawasan Kepulauan Seribu, itu dulu menjadi tempat lalu lintas pemberangkatan haji dari Indonesia. Berangkat di situ, nanti pulang pun akan dikarantina di situ untuk mempermudah pantauan Belanda. Jadi luar biasa Belanda itu ya, mengamati, mengintai bangsa itu sejak dulu ya. Nah itu menurut pendapat ya, katanya dari Belanda. Nah, kemudian terus berlangsung terus tuh. Kalau pulang diberi label haji, buktinya dalam kasanah bahasa Indonesia ini kan ada, kamus kita kan ada haji, gelar haji ya. Di samping gelar kiai itu gelar haji. Terus berlangsung. Ya kadang-kadang menjadi kontradiksi. Ada orang mengatakan itu kalau diberi gelar haji itu kan berarti pamer, katanya begitu. Semua kan niat ya. Artinya apa? Saya masih ingat dulu waktu saya haji yang pertama itu diberi kesempatan khutbah Arafah, itu saya mengatakan, jadi kita besok kalau pulang dari Mekah Madinah ini dipanggil haji ya monggo, ya kan? Tidak dipanggil jangan protes.
Karena apa? Hakikat panggilan itu dari Allah. Dari Allah. Ada orang sampai dulu kiai itu dari Allah Ta'ala. Karena apa? Tidak ada sekolahannya. Tidak ada sekolahnya itu. Sama. Ya, orang dipanggil haji. Itu jangan GR. Bahkan kadang-kadang orang tidak mau saja kasih saya masih muda lah begitu ya, masih muda. Berarti ini kan ada manfaatnya. Kalau dipanggil haji, maka sikapnya akan hati-hati. Nah, yang penting kita tidak usah mempersoalkan bagaimana haji itu, gelar haji itu apa boleh apa tidak, tidak usah dipersoalkan lah. Ya. Karena itu juga menjadi pengingat kan ya. Nah, yang menarik bahwa di Indonesia itu tidak hanya gelar haji, tapi mengubah nama. Dulu kan haji itu menggunakan sistem syekh ya, maktabah, maktab. Jadi tidak seperti sekarang. Sekarang kan sudah ditangani pemerintah langsung. Dulu syekh. Jadi kalau kita pergi haji sana itu kita cari syekh. Syekh itulah semacam pemandu ya, pemandu guide ya, guide untuk melaksanakan ibadah haji, menunjukkan tempatnya apa tawaf, tempatnya sa'i sampai nanti di Arafah itu namanya syekh. Lah biasanya syekh itu kan karena bersifat pribadi itu rumah-rumah penduduk di sekitarnya ya digunakan dulu itu oleh syekh itu. Nah sekarang tidak lagi ditangani syekh tapi oleh pemerintah langsung, sehingga yang menekan pemerintah, saya penginapan macam-macam itu. Nah dulu ketika sudah usai haji biasanya banyak nama yang diubah, yang namanya tidak baik, kurang baik diubah. Karena apa? Memang Islam ada perintah supaya membuat nama itu yang baik ya. Bahkan kalau kita lihat di surat Maryam ya, ayat 17 Allah berfirman, ya Zakaria inna nubasyyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Ya, jadi kita dituntut untuk memberi nama yang baik. Nah ini menjadi alasan, menjadi patokan bahwa kita harus mengubah nama, dan momen yang penting waktu itu ya, yaitu momen pergi haji. Masih orang tanya tuh, namanya siapa ini? Haji siapa gitu. Itu memberikan syekh. Ya, misalnya tadinya namanya Bugel, yang Bugel ya, Kaji Bugel kan diubah Haji Abdurrahman misalnya, Haji Abdurrahim misalnya. Karena ada dawuh yang ditulis dalam kitab Al-Adhkarun Nawawiyah yang diambil dari hadis Sunan Abi Dawud begini ya. Innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Besok kamu semuanya umat Islam itu akan dipanggil di akhirat, di mahsyar dipanggil nama-namamu dan nama-nama bapakmu, bin-binnya siapa dipanggil itu. Ya, jadi ada absennya, akan diabsen. Maka Nabi kata fasinu, buatlah nama yang baik. Nama yang baik ini perintah. Jadi itu kan juga kewajiban orang tua ketika memberi nama. Wajib orang tua itu kan memberi nama, kemudian mengasuh atau mulang ya, dan kemudian menikahkan ya. Jadi fa'asinu, buat nama yang baik. Nah, sekarang kadang-kadang nama baik itu ukurannya bukan lagi hadis Nabi, tapi wah ini namanya orang bintang film atau aktor atau sepak bola ya. Bagaimana sebaiknya kita membuat nama ini? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini.
Pemirsa yang berbahagia, jadi mereka beralasan mengapa ketika berhaji diubah namanya, ya sebetulnya mengubah namanya itu tidak harus ke sana, di sini pun bisa. Tapi karena mungkin momennya ya, eventnya luar biasa. Kemudian minta diubah, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna habba asmaikum ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Contoh yang sederhana, bahwa nama yang disukai oleh Allah adalah nama Abdullah, nama Abdurrahman. Nah, sekarang ini malah jarang ya orang memberi nama anaknya itu keren-keren ya, saya kata itu. Ya, Abdullah berubah di Indonesia dipanggil Dolah, ya kan? Abdul Rauf, Kang Draop kan begitu. Abdul Hamid, Dul Kempet. Nah ini lidah Jawa itu ada begitu ya. Ya. Nah, mengapa harus diubah? Ini dalam kitab Tanwirul Qulub oleh Muhammad Amin Qurdi dikatakan wayajibu taghyirul asma'il muharramah, wajib mengganti nama yang haram. Wa yustahabu taghyirul asma'il makruhah, dan disunahkan untuk mengganti nama yang dimakruhkan, nama yang tidak disukai. Nah, nama yang haram seperti apa? Ada orang, saya kemarin pernah melihat di Facebook ya, ada orang namanya Setan. Misalnya Abdus Syaitan, hamba setan. Itu betul-betul terjadi, ada orang namanya Iblis ya, KTP-nya ada Iblis. Itu wajib diganti itu. Dia malah bangga, nama saya Iblis. Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah, tidak boleh itu. Dulu teman saya namanya Abdi Manaf. Manaf itu kan patung, tidak boleh. Atau namanya makruh, ada orang namanya kok misalnya Kebu. Ya. Ada itu ya, Kebu hijau ya. Atau nama orang kok apa ular misalnya, itu makruh, harus disunahkan diganti. Tersebut juga dalam kitab Bajuri dikatakan wa yusanu an yuhsina ismahu, disunahkan untuk memperbaiki nama, mengganti nama yang baik. Karena apa? Li khobarin, karena ada hadis tadi saya katakan, innakum tut'auna yaumal qiyamati bi asmaikum wa asma'i abaikum, ya, fahassinu asma'akum ila anqal wa tukraul asma'ul qabihah. Jadi disarankan karena besok akan diabsen, dipanggil, maka supaya diganti nama-nama yang tidak baik, diganti yang baik. Tadi saya sama itu, ini perintah, maka tradisi ini kemudian dikembangkan di sana. Bahkan ada yang cukup ditambahi, misalnya Haji Muhammad Soeharto, Haji Ahmad Soekarno. Itu ada dasarnya, jadi tidak ngawur. Wajibu taghyirul ismul haram alal akrab li'annahu min izatil munkar wa antarad dadar rohamaniyu fi wujubi warad bihi. Ganti. Nah sekarang problem, karena sekarang kalau dulu, zaman dulu kan orang lahir itu udah pakai akte, ya kan? Dulu saya masih ingat tahun 65-an itu, kalau orang anak usia SD mau masuk SD itu tidak ditanya aktenya, tidak ada. Pada begini, tangan kanan ngeranggeh, kuping kiwa begini. Kalau sudah nyandak, dia masuk kelas 1. Kalau belum nyandak, belum masuk. Dia menjadi cadangan, bisa sekolah tapi melu-melu, duduk tapi tidak terdaftar. Itu dulu. Sekarang saja ada akte, ada surat kelahiran, udah ada. Anakmu lahirnya kapan? Oh saya itu, anak saya dulu lahir waktu ada banjir gitu ya. Itu waktu pohon beringin roboh, itu anak saya lahir. Oh itu waktu ada bledek menyambar masjid misalnya. Sekarang kan pakai akte, begitu lahir keduk capil. Dulu kan belum ada akte, itu pakainya surat kelahiran dari kelurahan dulu ya. Karena apa? Akte ini penting sekali sekarang. Digunakan berbagai macam kebutuhan, untuk sekolah, untuk nikah, untuk keluar negeri, itu semua kan akte. Dengan akte akan teratur. Nah sekarang kan bingung ini. Kalau nama saya diganti, nanti aktenya bagaimana? Kan tidak mungkin diganti itu ya.
Nah ini problem karena sekarang kan anak lahir mendaftar ke Dukcapil, minta dibuat akte, jelas bapaknya siapa kan ya, rumahnya mana. Bahkan sekarang ada akte anak kecil kan ya, ada tuh. Ya. Tapi kenyataannya tahun ini masih ada pergi haji mengubah nama itu, masih ada itu. Ya sih sebetulnya kalau masalah nama itu yang paling repot kan kalau pegawai negeri ya. Tapi tidak pun tidak apa-apa, karena kemarin ada orang pergi haji gara-gara namanya berubah itu tidak bisa berangkat, itu tidak bisa. Karena keluarnya kan misalnya namanya Ali, keluarnya Ahmad, tidak bisa itu. Betapa pentingnya nama itu. Nah kalau orang itu tidak punya kepentingan, atau begini, namanya diganti tapi di dalam data-data administrasi pribadi tidak usah diganti. Sebab mengganti nama itu harus ke pengadilan. Apalagi mau ganti total, kurang saja 1 titik itu sudah jadi masalah. Istilahnya kalau pegawai orang metu gajinya nggak pas gitu. Nah, oleh karena itu untuk mengatasi ini ya sebaiknya memang orang tua itu, ya tugasnya orang tua itu membuat nama yang baik untuk anak-anaknya. Nah sekarang itu kita melihat tren sekarang itu, kalau dulu hampir nama-nama anak itu islami banget. Sekarang kan kalau anak diberi nama seperti itu tidak mau. Ya, diberi nama Zainab, tidak mau saya dipanggil Jenab gitu ya. Mintanya yang berbau-bau artis ya, berbau-bau apa itu seniman dan sebagainya. Nah ini kalau toh itu masih menggunakan bahasa Arab, itu misalnya namanya Rohmah diganti Rahma, dia mau dipanggil Rohmah ya Rahma gitu. Namanya Zulaiha, tidak mau Zulaiha gitu ya. Nah, ini penting nama yang baik karena besok kita akan dipanggil sesuai nama masing-masing. Nah persoalan sekarang tidak usah dipersoalkan. Orang yang pergi haji kemudian dipanggil haji ya tidak apa-apa. Karena memang ada hadis al-hajjul mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan bagi dia kecuali surga. Demikian pula al-hajjatul mabrurah laisa laha ilal jannah. Tidak ada hajjah perempuan yang berhaji kecuali surga balasannya. Nah, tentu mabrur itu tidak bisa sekaligus, jangan punya perasaan pulang haji merasa saya mabrur ini, tidak bisa. Jadi mabrur itu kan proses, tidak bisa ya. Jadi itulah, mari kita tidak usah mempersoalkan haji, hajah, mau pakai silakan, tidak pakai silakan. Demikian sekelumit dengan pitutur, segala khilaf dan salah saya beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Kepada pemirsa berbahagia saya menyampaikan alaikum, mudah-mudahan bermanfaat walaupun setipis kelamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala dzatil mukammalah wa rahmatil munazzalah ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli ala yadal bahai wal jalali purata wa asila. Allahumma kama khasastana bi kitabikal karim wa hadaitana ila siratal mustaqim. Asli bi minna jami'a ma fasada wa tahhir bihi minna ma dharabatan. Allahumma asrah bil Qur'anil azim sudurana wa yasir bihi umurana wa adim bihi usurana wa hasin bi ahlaqana wa wasi bi arzaqana wa nawir bihi qulubana. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min kulli ma ta'lam inna anta 'alamul ghuyub. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.